Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ali Fibrantus Tumorang dengan NIM 52412300001. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah elektronika. Soal pertama yaitu analisis matematis. Sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fase dihubungkan ke sumber tegangan Vs 220 sinus dikali 100 pi volt dengan beban resistif 10 ohm. Dan pertanyaannya ialah A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata pada beban. Dan di sini diketahui Vs-nya sama dengan 220 sin 100 V volt atau sumber tegangan. Dan resistornya adalah 10 ohm atau beban. Dari persamaan umum Vs sama dengan Vm dikali sin. Maka Vm sama dengan 220 volt. Dan jawaban dari pertanyaan A yaitu tegangan DC. VDC sama dengan Vm dikali Pi 200 sama dengan 220 dibagi Pi. VDC sama dengan 70,0 volt. Dan pada soal yang kedua yaitu tentukan nilai arus rata-rata. Dan arus DC atau IDC sama dengan tegangan DC dibagi resistor sama dengan 70 dibagi 10 yang hasilnya 7 ampere. Dan sekarang kita masuk ke soal yang kedua yaitu evaluasi efisiensi. Berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan pada dioda sebesar 0,7 volt, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Dan jawaban dari soal nomor 2 ialah VD-nya sama dengan 0,7 volt atau tegangan jatuh dioda. Dan VM-nya sama dengan 220 volt dari soal nomor 1. Dan resistor 10 ohm yang tertulis di soal nomor 1. Dan di sini adalah langkah-langkahnya. Pisahkan integral seperti pada gambar tersebut. Integral pertama yaitu dan integral yang kedua di sini. Lalu substitusikan menjadi VDC dibagi sama dengan 1 per 2 pi dan masukkan angkanya. VDC sama dengan 1 dibagi 2 pi dikali 2 kali 220 sama dengan 1 per 2 pi dikali 440 dikurang 2199 yang hasilnya ialah 69,67 volt. Dan tegangan DC idealnya ialah 70,0 volt dan tegangan DC real ialah 69,67 volt. Lalu pengaruh terhadap arus DC. Terhadap arus DC, IDC sama dengan tegangan DC dibagi resistor. Lalu hasilnya ialah 69,67 dibagi 10. Hasil yang didapatkan ialah 7 ampere atau jawaban ideal. Lalu pengaruh terhadap efisiensi. Efisiensi penyiaran ialah VDC sama dengan dibagi PAC. Karena tegangan output turun, daya DC turun. Daya DC sama dengan ideal sama dengan VDC sama dengan VDC per resistor. Sama dengan 70 pangkat 2 per 10 yang hasilnya 490 watt. Jawaban nyatanya ialah 69,67 pangkat 2 dibagi 10
dan hasil akhirnya ialah 485,4 watt. Kesimpulan pada soal nomor 2 tersebut, tegangan DC turun, arus DC turun, daya DC turun, efisiensi juga menurun. Penyebabnya ialah rugi daya pada dioda. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu aplikasi. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyiar setengah gelombang dalam aplikasi instruksi kecil. Di sini kita lihat kelebihan penyiar setengah gelombang. Yang pertama ialah rangkaian sederhana, hanya satu dioda, biaya murah, mudah dirancang dan dirakit. Yang kedua ada biaya rendah, komponen sedikit, cocok untuk aplikasi kecil. Dan kekurangannya di sini adalah ripple-nya besar, output sangat berdenyut, butuh filter besar, kualitas DC buruk. Dan efisiensi yang kedua ialah efisiensi rendah. Hanya setengah gelombang digunakan, banyak energi terbuang. Tidak cocok untuk daya besar. Dan di sini kita masuk pada soal yang pada soal selanjutnya, yaitu penyiar gelombang penuh atau satu fasa. Soal yang pertama ialah perbandingan performa. Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiar setengah gelombang. Jika menggunakan penyiar gelombang penuh tipe jembatan dengan input 220 volt VRM, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Di sini kita lihat jawaban pada gambar tersebut. Soal nomor 1 pada gelombang penuh. Input AC sama dengan VRMS sama dengan 220. Tegangan puncak atau VM, hubungan dasar sinusoidal sama dengan VM dibagi akar 2. Sehingga VM sama dengan VRMS akar 2. Substitusi nilai VM sama dengan 220 dikali akar 2 sama dengan 220 dikali 1,414. Yang hasilnya ialah 311,1 volt. Dan tegangan puncak yang didapatkan ialah 311,1 volt. Lalu di sini tegangan rata-rata atau VDC. VDC sama dengan 2 VM dibagi pi. Lalu substitusikan menjadi VDC sama dengan 2 dikali 311,1 dibagi pi. VDC sama dengan 622,2 dibagi 3,1416. Yang hasilnya ialah VDC sama dengan 198,0 volt. Dan tegangan DC yang didapatkan ialah 198 volt. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 yaitu analisis filter. Pada rangkaian penyiar gelombang penuh, ditambahkan sebuah kapasitor filter atau yang disimbolkan sebagai C secara paralel dengan beban resistor. Pertanyaannya ialah, pertanyaan A, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Dan pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Kita masuk pada jawabannya. Soal nomor 2, analisis filter kapasitor. Kondisi rangkaian. Penyiar gelombang penuh satu fasa, kapasitor filter C dipasang paralel dengan beban resistor. Tujuannya ialah memperkecil tegangan riak. Dan di sini kita masuk A, cara kerja kapasitor filter dalam mengurangi ripple. Prinsip dasarnya ialah kapasitor memiliki sifat AC sama dengan C dibagi C dV per dt. Artinya kapasitor menahan perubahan tegangan dan semakin besar C semakin kecil dV. Proses teknik per siklus. Yang pertama, saat tegangan input naik atau puncak, dioda konduksi. Kapasitor terisi hingga mendekati tegangan puncak. Tegangan output mengikuti puncak gelombang. Yang kedua, saat tegangan input turun, dioda cut off. Kapasitor
Mengosongkan muatan beban resistor. Kapasitor bertindak sebagai sumber tegangan sementara. Kesimpulan yang didapatkan ialah kapasitor memperkecil ripple dan cara menyimpan kapasitansi terhadap tegangan DC. Dan yang jawaban untuk pertanyaan kedua, pengaruh memperbesar kapasitansi terhadap VDC. Yang pertama, hubungkan tegangan DC dengan ripple kecil. VDC sama dengan Vm dikurang VR per 2. Yang dikarenakan Vmax sama dengan Vm dan Vmin sama dengan Vm dikurang VR. Nilai rata-rata VDC sama dengan Vmax ditambah Vmin dibagi 2. VDC sama dengan Vm ditambah Vm dikurang VR per 2. Dan lalu VDC sama dengan Vm dikurang VR dibagi 2. Penjelasan teknisnya ialah kapasitor lebih lama menyimpan energi. Tegangan minimum naik, rata-rata tegangan meningkat. Output mendekati tegangan puncak. Lalu di sini kita masuk pada soal yang ketiga, studi kasus. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya. Dan di sini kita masuk pada jawaban yang ketiga. Diketahui perangkat elektronik sensitif membutuhkan ripple minimal. Yang pertama, analisis ripple voltage. Frekuensi ripple sama dengan VR sama dengan VAC, ripple sama dengan VR per FRC. Dan untuk half wave rectifier, frekuensi ripple-nya ialah FR sama dengan 2F AC. Dan untuk ripple-nya, VR sama dengan 2F AC. Dan perbandingannya ialah VR full sama dengan 1,5 dikali VR atau half. Yang kedua, analisis efisiensi penyiaran. Efisiensinya ialah PDC dibagi PAC. Half wave rectifiers sama dengan 40,6% dan full wave rectifiers sama dengan 81,2%. Yang ketiga, analisis losses atau rugi daya. Untuk setengah gelombang, hanya setengah siklus digunakan atau 50% energi terbuang. Lalu ripple besar butuh filter besar atau loss tambahan. Tegangan DC kecil. Daya efektif kecil. Dan untuk full wave rectifier-nya ialah ada tambahan dioda, dua dioda konduksi dan voltage-nya drop atau 2 VD. Dan yang keempat, analisis energi. Untuk setengah gelombangnya, energi terpakai sebesar 50% dari sumber tegangan. Dan untuk satu gelombangnya yaitu energi terpakai 100% dari 2,5 siklus. Dan pilihan yang terbaik untuk soal nomor 3 ialah penyiaran gelombang penuh atau full wave. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.